Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Wahnun Negesa. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga semua honorer diangkat menjadi P3K. Di sini kita akan membahas, yaitu kita lihat dari dasar tahun 2005. Alek menjelaskan bahwa sesungguhnya mengenai rencana yang berkaitan dengan dihapusnya tenaga honorer ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2005. Pada awalnya pemerintah melakukan inventarisasi seperti saat ini, yang diketahui pada waktu itu ada 900.000 tenaga honorer. Kemudian pemerintah mengangkat sekitar 860 tenaga honorer untuk menjadi PNS. Tentu, jika dilihat dari jumlah, maka tentu sangat berbeda jauh. Masih banyak nasib honorer yang belum memiliki kejelasan. Sisa tenaga honorer ini karena tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kita lihat masih ada sekitar 25% pejabat yang belum memiliki kejelasan status sebagai ASN. Nah, di situ ada 14%, kemudian 10 hingga 11%. Ya, itu menjadi salah satu PR besar untuk pemerintah. Lalu apakah honorer akan dihapus? Tentu sangat berpengaruh pada segala aspek bidang yang melibatkan dan memakai tenaga honorer. Menurut Alex sendiri, jikalau membicarakan hal tersebut berkaitan dengan transformasi digital. Hal tersebut dikarenakan ASN pelaksana ini yang akan terkena dampak dikarenakan dalam bidang pekerjaannya akan digantikan oleh teknologi. Hingga akhirnya pemerintah tengah memberikan solusi terbaik sebagai respon menanggapi nasib para honorer. Jika sesuai dengan rencana, maka tenaga honorer akan dihapus pada 28 November 2023. Hal tersebut tentunya merujuk pada surat edaran bernomor B185 MSM 0203 2022. Bahkan Deputi Bidang Sumber Daya Manusia SDM Aparatur Kemenpan RB Alek Deni telah menggelar rapat bersama berbagai instansi. Terkait dengan rencana tersebut, pemerintah sedang menyusun langkah strategis untuk penyelesaian pegawai non-ASN yang tidak memenuhi syarat dan tidak lulus seleksi calon PNS maupun calon P3K sesuai ketentuan sebelum tanggal 28 November 2023. Selain itu, ada 4 opsi yang ditawarkan oleh pemerintah. Apakah pemerintah akan mengangkat ASN tanpa syarat tertentu? Tentu hal itu tidak benar. Nasib honorer tidak langsung berubah secara drastis, akan tetapi perlu memenuhi beberapa kriteria usia yang harus dipenuhi oleh guru-guru honorer. Yang pertama, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun serta memiliki masa kerja selama 20 tahun atau bahkan bekerja lebih secara terus-menerus. Yang kedua, tenaga honorer yang berusia maksimal 46 tahun serta memiliki masa kerja selang 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer yang berusia maksimal 40 tahun serta memiliki masa kerja selama 5 hingga 10 tahun atau secara terus-menerus. Ya, opsi yang keempat, tenaga honorer yang berusia maksimal 35 tahun serta memiliki masa kerja selama 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Itulah 4 kriteria yang harus dipenuhi oleh guru-guru honorer ataupun honorer lainnya. Selanjutnya, pengangkatan tersebut akan diprioritaskan bagi para tenaga honorer dengan usia yang paling tinggi. Bukan hanya itu saja, namun dapat dilihat dari beberapa lama masa pengabdian yang dilakukan. Mengenai kriteria lama masa pengabdian ini tidak langsung diberlakukan bagi para pegawai tenaga honorer. Bukan hanya tenaga honorer, namun diikuti pula tenaga dokter yang telah atau sedang bertugas di unit pelayanan kesehatan milik pemerintah, selama para pelamar masih berusia kisaran 46 tahun dan telah bersedia untuk ditugaskan di mana.